Di sebuah desa terpencil yang jauh dari gemerlap kota, hiduplah seorang pria bernama Bagas. Ia dikenal bukan karena kekayaannya, bukan pula karena ketampanannya, melainkan karena sesuatu yang berbeda kulitnya yang hitam, legam, dan tangannya yang ajaib. Sejak kecil, Bagas hidup sendiri. Ia tidak mengenal ayah ibunya. Hanya cerita dari orang-orang tua desa yang mengatakan bahwa dirinya ditemukan di tepi sungai pada malam hujan deras, dibungkus kain lusuh, tanpa identitas. Seiring waktu, Bagas tumbuh menjadi pria pekerja keras. Tubuhnya kekar karena terbiasa membantu warga, menanam padi, menimba air, atau memperbaiki rumah. Namun yang paling menarik, ia memiliki kemampuan aneh. Setiap kali ia menyentuh orang yang sakit, rasa sakit itu perlahan menghilang. Tak ada yang tahu bagaimana itu terjadi. Orang-orang menyebutnya tangan penyembuh. Meski begitu, kulit hitamnya sering membuat orang menjauh. Banyak yang takut, bahkan merendahkannya, menganggap warna kulitnya kutukan. Bagas tidak pernah marah. Ia hanya tersenyum. Karena baginya, Tuhan menciptakan manusia bukan dari warna kulit, melainkan dari niat dan hati yang tulus. Di sisi lain jauh di ibu kota, kehidupan berputar dalam arah yang berbeda. Dunia penuh cahaya, kilau mobil mewah, dan pesta yang tidak pernah sepi. Di sanalah indah wanita muda dari keluarga Ardana Group. Hidup di tengah kemewahan. Ia adalah satu-satunya anak dari pengusaha besar, pemilik jaringan hotel, dan perusahaan ekspor. Hidupnya sempurna cantik, cerdas, dan dikagumi banyak orang. Namun takdir adalah sesuatu yang tak bisa ditukar dengan harta. Suatu malam, dalam perjalanan pulang dari pesta, mobil indah mengalami kecelakaan hebat. Kendaraan mewahnya terbalik di jalan tol, kaca pecah berserakan, dan cahaya terakhir yang ia lihat hanyalah bias lampu kota yang memudar. Saat ia terbangun di rumah sakit, dunia menjadi hitam pekat. Matanya buta. Hari-hari setelah itu, berubah menjadi penyiksaan batin. Indah yang terbiasa melihat dunia, kini hanya bisa meraba udara kosong. Ia marah menjerit dan menolak kenyataan. Ia menolak bantuan siapapun, menolak belas kasih, bahkan menolak hidup. Ayahnya, Pak Ardana, mencari segala cara. Dokter terbaik, pengobatan luar negeri, terapi mahal semuanya gagal. Hingga suatu hari, seorang pelayan lama di rumah keluarga itu, seorang wanita tua yang berasal dari desa, menyebut nama seseorang. Ia berkata dengan lembut kepada Pak Ardana, bahwa di desanya, ada seorang pria berkulit hitam yang mampu menyembuhkan orang tanpa alat medis, hanya dengan sentuhan dan doa. Awalnya keluarga itu menertawakan ide itu, namun setelah segala cara modern gagal, harapan terakhir itu mulai terasa seperti cahaya kecil di tengah gelapnya nasib. Indah, Pak Ardana memutuskan untuk mengutus orang mencari pria bernama Bagas itu. Perjalanan panjang membawa mereka menembus desa, sawah, dan hutan kecil, hingga menemukan sebuah gubuk di pinggir sungai. Di sanalah mereka melihat pria sederhana itu sedang menimba air. Orang suruhan itu menyampaikan pesan, keluarga kaya di kota meminta bantuannya untuk menyembuhkan putri mereka yang buta. Bagas menolak dengan sopan. Bukan karena sombong, tetapi karena ia tahu, kemampuannya bukan untuk dijual. Ia hanya membantu mereka yang datang dengan hati ikhlas, bukan karena uang atau ketenaran. Namun malam itu, saat ia memandangi air sungai yang berkilau di bawah rembulan, Bagas merasa ada sesuatu di dalam dirinya yang bergetar. Sebuah panggilan yang tidak bisa dijelaskan. Ia teringat doa ibunya angkat dulu, bahwa setiap cahaya akan datang kepada mereka yang mau menolong tanpa pamrih. Keesokan harinya tanpa berpikir panjang, Bagas berjalan kaki menuju kota. Perjalanan itu berat dan panjang, namun langkahnya teguh. Ia tidak tahu bahwa di ujung perjalanan, ia akan bertemu dengan takdir yang akan mengubah segalanya. Kedatangan Bagas di kota menjadi kejutan bagi keluarga besar Ardana. Orang-orang menatapnya dengan tatapan aneh. Seorang pria berkulit hitam, berpakaian sederhana, berjalan dengan tenang di antara penjaga-penjaga bersetelan jas. Ia tidak membawa apapun kecuali sehelai tas kain dan sepotong tongkat bambu. Pak Ardana menyambutnya dengan ragu, tapi juga dengan harapan terakhir yang menipis. Ia mempersilakan Bagas masuk ke rumah megah itu, rumah yang lebih besar dari seluruh desa tempat Bagas tinggal. Semua mata tertuju padanya, menilai dari ujung kaki hingga kepala. Indah yang mendengar kabar itu hanya tertawa kecil, tawa penuh sinis dan keputusasaan. Bagi gadis itu, hidup sudah tidak berarti. Apa gunanya seorang dukun kampung datang ke rumahnya? Dunia medis pun menyerah. Bagaimana mungkin pria desa berkulit hitam itu mampu mengembalikan matanya? Namun dalam hatinya yang hancur, ada sedikit keinginan untuk membuktikan bahwa semua ini sia-sia. Ia ingin menantang takdir dengan suara lemah, namun penuh keangkuhan. Ia berkata kepada ayahnya, bahwa jika pria itu benar-benar bisa menyembuhkannya dan membuatnya melihat lagi, maka ia akan menikahinya.
Ucapan itu seperti pisau tajam yang menusuk ruang tamu besar itu. Semua terdiam. Bagi Indah, itu hanya pernyataan sinis tantangan yang mustahil terjadi. Tapi bagi Bagas kata-kata itu bukan sekadar omong kosong. Itu adalah janji yang akan ia buktikan dengan keajaiban yang tak terlihat oleh mata manusia. Biasa, hari-hari pertama di rumah besar itu penuh keheningan. Bagas tidak langsung menyentuh Indah. Ia lebih banyak duduk di taman belakang, berdoa, merasakan udara, dan berbicara dengan hatinya sendiri. Ia percaya bahwa penyembuhan bukan datang dari tangan, melainkan dari keikhlasan antara dua jiwa. Indah yang tidak bisa melihat, hanya bisa mendengar langkah Bagas dari kejauhan. Ada sesuatu dalam langkah itu yang berbeda, tenang, mantap, dan penuh keyakinan. Setiap kali langkah itu terdengar, hatinya bergetar tanpa alasan. Ia benci perasaan itu, karena ia tidak ingin mengakui bahwa pria asing itu menimbulkan sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Bagas mulai mendekat. Ia berbicara dengan lembut tanpa kata, hanya lewat tindakan. Ia menuntun Indah keluar ke taman, menjemput sinar matahari pagi, membiarkan embun menyentuh kulitnya. Ia meminta Indah merasakan dunia tanpa melihatnya, mendengarkan angin, mencium aroma bunga, mendengar suara air mengalir. Hari demi hari, hati Indah perlahan luluh. Ia mulai merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Dunia yang sebelumnya hitam kini mulai terasa penuh kehidupan, meski matanya belum melihat. Bagas tahu inilah awal dari penyembuhan sejati, bukan pada mata, tetapi pada hati yang belajar menerima cahaya. Namun waktu terus berjalan, dan semua orang menunggu keajaiban itu. Apakah benar pria berkulit hitam itu mampu memulihkan mata wanita kaya itu? Ataukah semuanya hanya ilusi dari keyakinan yang sia-sia? Bagas tetap diam, karena baginya, keajaiban bukan sesuatu yang ditonton, melainkan sesuatu yang tumbuh dari kepercayaan. Dan di antara dua hati yang berbeda dunia itu, takdir mulai menulis kisah cintanya sendiri. Hari-hari berlalu dengan ketenangan yang tidak pernah dirasakan oleh Indah sebelumnya. Di rumah besar yang selama ini menjadi istananya, kini suara langkah Bagas menjadi satu satania, hal yang membuatnya merasa hidup. Ia tidak tahu mengapa setiap kali pria itu berada di dekatnya, napasnya terasa lebih ringan, pikirannya lebih tenang, dan hatinya lebih damai. Bagas terus melakukan pengobatannya dengan cara yang berbeda. Ia tidak menggunakan obat atau alat apapun, hanya menuntun Indah untuk menyentuh bumi, merasakan sinar matahari, dan membiarkan dirinya terhubung dengan alam. Setiap pagi, ia memandikan tangan Indah dengan air yang diambil dari sumber kecil di taman belakang rumah itu. Ia percaya air yang menyentuh dengan doa dan ketulusan dapat membersihkan luka, bukan hanya di tubuh, tetapi juga di jiwa. Indah yang semula sinis, kini mulai terbiasa dengan keberadaan pria berkulit hitam itu. Meski ia belum bisa melihat, ia bisa merasakan setiap gerakan, setiap hembusan napas, setiap kehangatan yang muncul di sekitarnya. Dalam gelapnya dunia yang ia tempati, kehadiran Bagas seperti api kecil yang mulai menyalakan harapan. Namun perubahan ini tidak disukai oleh semua orang. Para asisten rumah tangga, bahkan beberapa kerabat, mulai berbisik-bisik. Mereka menilai bahwa keberadaan pria desa itu membawa aib bagi keluarga besar Ardana. Bagaimana mungkin seorang pria miskin, berkulit hitam, menjadi pusat perhatian di rumah megah itu? Mereka tidak tahu bahwa cinta dan keajaiban sedang tumbuh di balik pandangan sinis mereka. Setiap sore ketika matahari turun di balik pepohonan, Bagas duduk di taman bersama Indah. Ia membiarkan gadis itu mendengar suara alam yang perlahan menenangkan pikirannya. Dari situ, sesuatu yang lebih dalam mulai terbentuk. Hati Indah yang dulu keras, perlahan mencair. Ia mulai menerima keadaan, bahkan mulai menerima keberadaan Bagas tanpa rasa hina. Suatu malam ketika udara menjadi lembut dan bulan menggantung di langit, Bagas merasakan sesuatu yang berbeda. Ia meletakkan tangannya di atas mata Indah yang tertutup, berdoa dalam diam, dan dalam keheningan itu, kehangatan yang aneh merambat dari telapak tangannya menuju mata wanita itu. Indah tidak tahu apa yang terjadi, tetapi untuk pertama kalinya sejak kecelakaan itu, ia merasakan kilasan cahaya tipis di tengah kegelapan. Hanya sekejap, namun cukup untuk membuat dadanya bergetar. Ia belum sembuh sepenuhnya, tetapi untuk pertama kalinya, ia percaya bahwa mungkin keajaiban itu benar-benar ada. Hari-hari berikutnya menjadi masa penuh harapan. Bagas tetap sederhana, tetap rendah hati, tetap bekerja dalam diam. Namun Indah kini mulai menunggu setiap kedatangannya. Ia mulai menghitung waktu, menanti langkah-langkah yang menandakan pria itu akan datang ke kamarnya, membawa secangkir air, dan kehangatan yang tidak bisa dijelaskan. Setiap kali tangan Bagas menyentuh wajahnya, dunia terasa berbeda. Ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Keheningan berubah menjadi kedamaian,
dan gelap terasa tidak menakutkan lagi. Di dalam kegelapan itu, Indah mulai belajar melihat dengan hatinya. Ia mulai memahami bahwa selama ini, ia terlalu sombong dengan cahaya yang diberikan padanya, tanpa pernah bersyukur untuk hal-hal kecil. Sementara itu, di balik ketenangan rumah besar itu, muncul badai kecil. Beberapa anggota keluarga Indah mulai tidak terima dengan perubahan yang terjadi. Mereka menganggap Bagas hanya penipu yang mencari keuntungan. Mereka mulai menuduhnya menggunakan ilmu hitam, mencoba menakut-nakuti Pak Ardana agar mengusir pria itu. Namun Bagas tidak pernah membela diri. Ia hanya menunduk, berdoa, dan terus menjalankan niatnya. Ia tahu bahwa kebaikan tidak perlu banyak bicara, karena waktu akan menjadi saksi dari kebenaran yang tulus. Indah mulai sadar akan kegelisahan di sekitarnya. Meski matanya belum sepenuhnya sembuh, ia bisa merasakan tekanan yang diarahkan kepada Bagas. Untuk pertama kalinya, ia merasa ingin melindungi seseorang. Dalam keheningan, hatinya mulai menumbuhkan sesuatu yang baru, perasaan yang lembut, hangat, dan tulus, sesuatu yang tidak pernah ia berani rasakan sebelumnya. Suatu pagi saat sinar matahari menyentuh wajahnya, Indah merasakan sesuatu yang luar biasa. Di tengah kabut penglihatannya yang buram, ia dapat melihat bayangan samar dari tangan Bagas yang terulur di depannya. Sekejap saja, tapi cukup untuk membuat air matanya mengalir tanpa suara. Cahaya kecil itu bukan hanya tanda penyembuhan, melainkan tanda cinta yang perlahan tumbuh antara dua hati yang berbeda dunia. Semakin hari keajaiban itu menjadi nyata. Indah mulai bisa mengenali bentuk bayangan, warna cahaya, dan siluet orang-orang di sekitarnya. Walau masih samar, perubahan itu membuat semua orang terkejut. Namun, bukannya bersyukur, beberapa orang justru semakin membenci Bagas. Mereka takut pria itu akan menjadi bagian tetap dari keluarga Ardana. Desas-desus semakin liar. Ada yang mengatakan Bagas memakai sihir, ada pula yang menuduhnya hanya mencari kekayaan. Semua tuduhan itu tidak membuatnya gentar. Ia tetap tenang, tetap bekerja, tetap berdoa dalam kesunyian. Bagas tahu, ujian selalu datang saat cahaya mulai tampak. Suatu sore salah satu kerabat Indah memerintahkan Bagas meninggalkan rumah. Mereka menghinanya, mengusirnya dengan alasan bahwa ia telah membuat malu keluarga. Tanpa membantah, Bagas pergi. Ia tidak membawa apapun, bahkan tidak berpamitan pada Indah. Ketika Indah mengetahui bahwa pria itu telah pergi, hatinya hancur. Dunia yang mulai berwarna kembali terasa gelap. Ia menangis dalam diam. Tidak lagi karena kebutaannya, tetapi karena kehilangan seseorang yang membuatnya merasa hidup. Malam itu hujan turun deras. Di tengah suara gemuruh, Indah berjalan keluar rumah tanpa pengawasan. Ia mengikuti instingnya, mengikuti suara hati yang membimbingnya menuju taman belakang. Di sana ia berlutut dan memohon agar Tuhan mengembalikan pria yang membuatnya mengenal arti cahaya sejati. Doanya terdengar oleh langit. Di tengah malam yang basah, sosok Bagas kembali melangkah masuk ke halaman. Ia tidak pernah benar-benar pergi jauh. Ia hanya menunggu waktu untuk dipanggil dengan tulus, bukan dengan kesombongan. Saat ia mendekat dan menyentuh tangan Indah yang gemetar, sesuatu yang ajaib terjadi. Dalam sekejap, mata Indah terbuka sepenuhnya. Cahaya, warna, dan bentuk dunia kembali memenuhi pandangannya. Ia bisa melihat lagi. Dan hal pertama yang dilihatnya adalah wajah Bagas yang basah oleh hujan dan air mata. Namun, tidak ada kata yang diucapkan. Hanya keheningan panjang yang dipenuhi oleh rasa syukur dan cinta yang tak terucap. Setelah penyembuhan itu, rumah besar keluarga Ardana berubah menjadi lautan keajaiban. Semua orang takjub, dan bahkan mereka yang dulu meragukan kini terdiam dalam rasa bersalah. Dokter tidak dapat menjelaskan apa yang terjadi, tetapi semua tahu bahwa keajaiban itu nyata. Indah kini bisa melihat dengan sempurna. Namun setiap kali ia memandang dunia, matanya selalu mencari satu sosok pria berkulit hitam yang telah mengubah hidupnya. Ia menyadari bahwa tantangan yang dulu diucapkannya bukan sekadar permainan. Ia pernah berkata bahwa jika pria itu berhasil menyembuhkannya, ia akan menikahinya. Kini, setelah keajaiban itu terjadi, hatinya tidak ingin mengingkari janji itu. Namun, Bagas berbeda. Ia tidak pernah menganggap janji itu sebagai hadiah. Ia hanya bersyukur karena Tuhan mengizinkan dirinya menjadi perantara penyembuhan. Setelah semuanya selesai, ia berencana kembali ke desanya. Ia tidak ingin tinggal di dunia yang penuh gengsi dan kemewahan. Indah tahu niat itu. Dalam diam, ia merasa takut kehilangan lagi. Ia menyadari bahwa tanpa Bagas, dunia yang indah ini akan terasa kosong. Cinta yang lahir dari kegelapan itu kini menjadi bagian dari dirinya. Sebelum Bagas pergi, ia datang ke taman tempat mereka sering duduk bersama. Di sanalah semuanya dimulai, dan di sanalah semuanya akan berakhir. Ia menatap langit dengan tenang, bersyukur karena tugasnya telah selesai. Namun,
Sebelum melangkah meninggalkan rumah itu, suara lembut memanggilnya dari belakang, suara yang dulu hanya berupa bisikan dalam kegelapan, kini penuh cahaya dan keyakinan. Indah berdiri di sana, dengan mata yang kini bersinar terang. Ia menatap Bagas dalam diam, dan tanpa kata, menyampaikan bahwa janji yang dulu diucapkannya bukanlah gurauan. Ia benar-benar ingin menepatinya. Bukan karena rasa terhutang budi, tetapi karena hatinya telah menemukan rumahnya sendiri dalam diri pria itu. Bagas terdiam. Ia tahu, perjalanan cinta mereka baru saja dimulai. Dunia mungkin akan menentang, tapi hati mereka telah bersatu dalam cahaya yang tumbuh dari kegelapan. Dan malam itu, di bawah cahaya bulan yang lembut, dua jiwa yang berbeda dunia akhirnya menyadari bahwa keajaiban terbesar bukanlah penyembuhan mata, melainkan penyembuhan hati yang buta oleh kesombongan dan luka. Hari-hari setelah penyembuhan Indah, berubah menjadi masa yang membingungkan. Dunia yang dulunya gelap kini penuh warna. Tetapi warna-warna itu tidak sepenuhnya indah. Di balik keajaiban yang mengagumkan, muncul badai yang tak terlihat. Indah mulai mengungkapkan keinginannya untuk menepati janji yang dulu ia ucapkan bahwa ia akan menikahi Bagas jika pria itu berhasil menyembuhkannya. Namun kabar itu menyebar cepat ke seluruh keluarga Ardana dan menimbulkan kegemparan besar. Bagi keluarga besar yang selama ini hidup dalam kemewahan, gagasan bahwa seorang wanita pewaris kekayaan besar ingin menikah dengan pria miskin berkulit hitam adalah hal yang tak dapat diterima. Mereka menganggap Indah kehilangan akal sehatnya. Mereka menuduh Bagas memanipulasi perasaannya, menjeratnya dengan rasa terima kasih yang keliru. Pak Ardana, ayah Indah, menjadi orang yang paling terpukul. Di satu sisi, ia berutang budi kepada Bagas karena telah mengembalikan penglihatan putrinya. Namun di sisi lain, ia tidak sanggup membayangkan anak tunggalnya bersanding dengan pria yang jauh dari status sosialnya. Dalam hatinya, ia bimbang antara rasa syukur dan gengsi yang tertanam sejak lama. Tekanan demi tekanan datang dari semua arah. Beberapa kerabat mengancam akan menarik dukungan terhadap perusahaan keluarga jika pernikahan itu benar-benar terjadi. Para wartawan mulai menulis berita, membesar-besarkan kisah antara pewaris kaya dan pria misterius dari desa. Dunia luar ikut mencibir, dan keluarga Ardana menjadi sorotan publik. Di tengah kekacauan itu, Bagas tetap diam. Ia tidak pernah menuntut apapun. Ia tahu, cinta sejati tidak perlu dibuktikan dengan pernikahan yang dipaksakan. Ia memilih mundur dengan tenang, meninggalkan rumah besar itu untuk kembali ke desanya. Bagi Bagas, menyembuhkan hati Indah sudah lebih dari cukup. Namun di dalam hati Indah, kepergian Bagas adalah luka yang lebih menyakitkan dari kebutaannya dulu. Dunia yang baru saja terang, kini kembali terasa gelap. Bukan karena kehilangan cahaya, tetapi karena kehilangan makna dari cahaya itu sendiri. Waktu berjalan lambat bagi Indah. Setelah kepergian Bagas, ia mulai menjauh dari keramaian. Rumah besar yang dulunya dipenuhi tawa, kini hanya menyisakan kesunyian yang menekan. Setiap sudut rumah mengingatkannya pada sosok pria sederhana yang pernah duduk di taman itu. Menuntunnya mengenal dunia dengan mata tertutup. Keluarga berusaha menghiburnya dengan cara yang salah. Mereka mengatur pertemuan dengan pria-pria dari kalangan bangsawan, berharap salah satunya bisa mengalihkan hatinya. Namun, setiap pertemuan hanya menambah luka. Hati Indah telah tertambat pada seseorang yang sederhana, namun penuh ketulusan, sesuatu yang tidak dimiliki oleh siapapun di dunia mewah itu. Indah mulai menentang keluarganya. Ia menolak semua rencana yang disusun untuknya. Ia berhenti menghadiri acara sosial, berhenti berpartisipasi dalam bisnis keluarga, dan mulai menjalani hidup dengan cara yang berbeda. Ia ingin menemukan kembali pria yang telah memberinya kehidupan kedua. Suatu malam, tanpa memberitahu siapapun, Indah meninggalkan rumahnya. Ia mengenakan pakaian sederhana dan berangkat menuju desa tempat Bagas berasal. Perjalanan panjang melewati jalan berdebu dan ladang hijau membuat hatinya semakin yakin. Ia tidak lagi peduli pada kemewahan, tidak lagi memikirkan pandangan orang lain. Setibanya di desa itu, Indah menemukan Bagas hidup dalam kesederhanaan. Gubuk kecil di pinggir sungai itu masih sama, penuh ketenangan dan damai. Ia melihat Bagas sedang menimba air, sama seperti pertama kali mereka bertemu. Namun kini, pandangannya berbeda. Ia tidak lagi melihat warna kulit atau kemiskinan, melainkan keindahan dari jiwa yang tulus. Indah merasa bahwa untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar bebas. Ia memilih tinggal di desa itu, membantu warga, belajar dari kehidupan sederhana yang selama ini jauh dari dirinya. Bagas tidak menolak kehadirannya, meski dalam hatinya ia masih merasa tidak pantas. Namun cinta tidak mengenal logika, dan hari-hari yang mereka jalani bersama menjadi bukti bahwa kebahagiaan tidak membutuhkan istana, hanya hati yang saling menerima. Kehidupan di desa berjalan tenang, tetapi ketenangan itu tidak berlangsung lama. Kabar tentang keberadaan Indah bersama Bagas sampai ke telinga keluarganya. Bagi mereka,
Itu adalah aib besar. Wartawan mulai datang ke desa, memotret, menulis berita sensasional tentang pewaris kaya yang tinggal bersama pria miskin berkulit hitam. Keluarga Ardana merasa tercoreng. Mereka mengirim orang-orang untuk menjemput Indah, tetapi gadis itu menolak kembali. Penolakan itu membuat mereka murka. Mereka mulai menyebarkan cerita bahwa Bagas hanya memanfaatkan kelemahan Indah, bahwa ia menggunakan tipu daya untuk mendapatkan kasih sayang dan harta. Masyarakat kota mempercayainya, banyak yang mencibir, menyebut Indah gila karena rela meninggalkan segalanya demi pria yang dianggap hina. Namun di tengah badai fitnah itu, Bagas tetap tenang. Ia tidak berusaha membela diri karena ia tahu bahwa kebenaran tidak perlu dibuktikan kepada dunia yang buta oleh prasangka. Namun tekanan itu semakin berat. Suatu hari, rumah kecil mereka di desa dilempari batu oleh orang-orang yang tidak mengenal kebenaran. Bagas hanya melindungi Indah dengan tubuhnya, menahan semua yang dilemparkan padanya tanpa membalas. Ia menatap mereka dengan mata yang penuh belas kasihan, bukan kemarahan. Melihat semua itu, Indah menangis dalam diam. Ia menyadari bahwa cinta mereka telah melewati batas ujian manusia. Ia memohon agar Bagas meninggalkannya demi keselamatan dirinya, tetapi Bagas menolak. Ia berkata dalam hatinya bahwa cinta bukan untuk ditinggalkan, melainkan untuk dijaga sampai akhir. Keesokan harinya, kabar mengejutkan datang. Pak Ardana jatuh sakit parah karena tekanan dan rasa bersalah. Meski pernah menolak Bagas, ia tahu di dalam hatinya bahwa pria itu telah membawa kebaikan bagi putrinya. Dengan hati yang berat, Bagas memutuskan untuk pergi ke kota. Bukan untuk membela diri, tetapi untuk menyembuhkan orang yang telah menolak dan melukainya. Semua orang terkejut melihatnya datang tanpa rasa dendam, tanpa amarah, hanya dengan niat tulus untuk membantu. Di ruangan besar tempat semua masalah bermula, Bagas duduk di samping tempat tidur Pak Ardana yang terbaring lemah. Ia memegang tangan lelaki tua itu dan memanjatkan doa dalam hati. Tidak ada mantra, tidak ada kata ajaib, hanya ketulusan yang mengalir dari hati ke hati. Dalam waktu yang tak lama, wajah Pak Ardana yang pucat mulai tampak tenang. Perlahan, napasnya menjadi teratur kembali. Keajaiban yang sama terjadi seperti dulu. Tapi kali ini bukan untuk mata, melainkan untuk hati yang selama ini tertutup oleh kesombongan. Saat Pak Ardana membuka matanya, air mata menetes di wajahnya. Ia menyadari kesalahannya, menyadari bahwa cinta tidak diukur dengan harta atau warna kulit, tetapi dengan ketulusan yang tidak bisa dibeli. Ia menggenggam tangan Bagas dengan lemah dan menatap anaknya yang berdiri di sisi ranjang dengan mata yang penuh haru. Beberapa hari kemudian, keluarga besar Ardana berkumpul kembali. Tidak ada lagi penolakan, tidak ada lagi kebencian. Semuanya hening saat Pak Ardana sendiri yang mengumumkan restunya. Ia berkata dengan suara bergetar bahwa keajaiban yang datang melalui Bagas bukan hanya penyembuhan tubuh, tetapi penyembuhan seluruh keluarganya dari kesombongan dan kebutaan batin. Pernikahan Bagas dan Indah berlangsung sederhana di halaman rumah tempat semua kisah bermula. Tidak ada pesta mewah, tidak ada undangan bergengsi, hanya orang-orang yang benar-benar mencintai mereka yang hadir. Langit sore itu cerah, dan angin membawa harum bunga dari taman belakang. Tempat keduanya dulu pertama kali belajar mengenal arti hidup. Ketika Bagas menatap wajah Indah yang kini bersinar dalam kebahagiaan, ia tahu bahwa keajaiban bukanlah sesuatu yang datang sekali, melainkan sesuatu yang tumbuh setiap hari dalam hati yang bersyukur. Indah menggenggam tangannya erat, dan di antara keheningan tamu-tamu yang terharu, keduanya menyadari bahwa cinta sejati tidak pernah melihat warna kulit, harta, atau kedudukan. Cinta sejati hanya melihat hati. Hari itu dunia menyaksikan bahwa bahkan dari kegelapan terdalam, cahaya dapat lahir, dan dari dua jiwa yang berbeda. Tuhan menulis kisah paling indah tentang penyembuhan, pengampunan, dan cinta yang tidak mengenal batas.